warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis qudsi yang cukup masyhur di kalangan umat Islam, terutama di bulan Ramadan. Hadis ini banyak sekali dinukil oleh para penceramah untuk menjelaskan betapa mulianya bulan puasa. Dalam sebuah hadis qudsi tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa shiyama fa innahu li wa ana ujzi bih." Yang artinya, sesungguhnya amal anak Adam adalah untuk mereka sendiri, kecuali ibadah puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Bulan Ramadan benar-benar bulan yang sangat istimewa, karena ibadah puasa yang kita lakukan benar-benar hanya diakui oleh Allah dan langsung dibalas olehnya. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya yang masih memiliki jumlah kadar pahalanya. Di dalam puasa, Allah akan membalasnya begitu besar sehingga tidak ada lagi hitungan lipatan atau angka-angka atas kadar pahalanya. Kira-kira apa yang menyebabkan ibadah di bulan Ramadan ini menjadi begitu istimewa? Coba kita perhatikan, ada dua peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama yaitu turunnya kitab suci Al-Quran. Para pendengar yang berbahagia, Al-Quran merupakan kitab suci kalamullah yang berisi kalimat-kalimat suci firman Allah. Ia adalah cahaya, petunjuk, rahmat, bahkan obat. Al-Quran mengandung ilmu yang sangat meyakinkan, yang dengannya akan lenyap segala kerancuan dan kebodohan. Al-Quran juga mengandung nasihat serta peringatan yang dengannya akan memberikan jalan keluar di setiap kesulitan, serta melenyapkan segala keinginan untuk menyelisihi perintah Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam salah satu rumah Allah, kemudian mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan pasti akan turun kepada mereka ketenangan, kasih sayang yang akan meliputi mereka." Dengan ribuan keistimewaan Al-Quran, Allah memilih bulan Ramadan untuk menurunkannya. Para pendengar rahimakumullah. Yang kedua, peristiwa besar dan agung yang terjadi di dalam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu-satunya malam yang dijelaskan secara khusus dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar. Malam yang disebut lebih baik dari 1000 bulan, yang artinya jika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya berkali lipat lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Itulah mengapa kiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Seandainya umatku tahu tentang keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan berharap 1 tahun penuh itu adalah bulan Ramadan." Subhanallah, Masya Allah. Para pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia Jember yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, sesungguhnya kita tidak hanya berpuasa untuk sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi lebih dari itu, kita sedang belajar untuk mendidik atau melatih jasmani dan rohani kita untuk menggapai cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan
seluruh amalan yang kita lakukan tidaklah mengharapkan balasan duniawi, tetapi mengharapkan cinta ilahi Rabbi. Ramadan melatih kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka kemudian buah dari latihan ini yang akan melahirkan cintanya. Cinta kita kepada Allah, Allah cinta kepada kita, dan pada akhirnya kita bisa menebar cinta kepada semesta dan seluruh makhluknya. Hal ini jelas dibuktikan oleh Rasulullah SAW yang memerintahkan kita tidak hanya beribadah dengan tekun kepada Allah di bulan Ramadan, tetapi beliau juga mencontohkan agar bagaimana kita bisa meningkatkan cinta kita dan kepedulian kita kepada sesama di bulan Ramadan ini dengan mempererat silaturahim, toleransi, serta empati. Saat dalam bulan Ramadan, kedermawanan Nabi Muhammad SAW meningkat berkali-kali lipat, sehingga kita dianjurkan untuk bersedekah di bulan Ramadan walau hanya dengan sebiji kurma. Disadari atau tidak, Ramadan telah mendekatkan kita dengan keluarga, para tetangga, kemudian saling menebar cinta. Meningkatnya kepekaan seritu, meningkatnya kepekaan spiritual dan sosial yang mungkin di hari-hari sebelumnya tertutup oleh kesibukan duniawi kita sebelum berpuasa. Para pendengar yang berbahagia, yang kedua, Ramadan sejatinya melatih kita untuk menjadi pribadi yang disiplin dan jujur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Salah satu contoh kecil saja, ketika akan menjelang berbuka puasa, kita benar-benar belajar untuk sabar menunggu untuk memakan hidangan yang tersedia sebelum azan berkumandang. Padahal makanan tersebut adalah milik kita, hak kita, jelas nyata di depan mata kita. Namun kita tetap menahan diri untuk menyantapnya. Bahkan 1-2 menit sekalipun sebelum azan berkumandang, kita tetap menahan diri untuk berbuka puasa. Artinya apa? Kita berlatih untuk jujur, sportif, bahkan untuk apa yang sudah menjadi hak kita sendiri, apalagi milik orang lain. Dari hal kecil yang seperti makanan ini saja kita harus amanah. Bagaimana dengan urusan dunia lainnya yang lebih besar? Pangkat, jabatan, kekuasaan, pekerjaan, semua harus kita lakukan dengan benar-benar jujur dan amanah, karena akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, alangkah indahnya jika semua rangkaian latihan itu tidak hanya kita lakukan pada bulan Ramadan saja, tetapi mampu kita aplikasikan dalam keseharian dan bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Ibadah kita kepada Allah, kecintaan kita kepada sesama, serta kejujuran kita kepada Allah dan kepada manusia sungguh akan sangat indah rasanya apabila kita bisa mempertahankan semuanya itu dalam kehidupan sehari-hari di luar bulan Ramadan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, semoga puasa kita di bulan yang mulia ini tidak hanya menyisakan sekedar lapar dan dahaga, namun juga semoga kita mampu mengambil hikmah menjadi insan yang lebih baik, yang menemukan cinta dan kejujuran di bulan Ramadan, sehingga kita mampu menjadi insan yang dicintai oleh Allah, dan kita juga mampu menjadi insan yang bisa mencintai makhluk-makhluk Allah, sehingga keberagamaan kita, keislaman kita
benar-benar mampu menebar kasih sayang kepada semesta. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.